Tuanku Rao dalam beberapa versi dari Tanah Batak punya satu kesamaan yaitu nama aslinya, Poki Nangolnggolan arti harfiahnya, Poki sama dengan kayu keras, Ngolnggolan, yang ditunggu sangat lama sekali. Ada 3 versi penulisan di Tanah Batak tentang asal-usul Poki Nangolnggolan. Pertama, Marga Sinambela. Ada sumber menyebut telah dibantah Dr. Andus Asrul Sani salah satu keturunan, kerabat Tuanku Rao. Sumber keluarga Bakara juga menulis, dengan menyertakan versi digital Tarombo keluarga, lahir dari Boru Sinambela bukan Marga Sinambela. Kedua, Marga Aritonang, tepatnya Aritonang Raja Guguk dari keturunan Marga Haro. Kisah ini dikaitkan dengan perselisihan Sisingamangaraja pertama dengan Amang Borunya, suami dari saudari ayahnya, Amahapatian, disambung dengan kisah Nagaisori dan Papak Hunal, sementara kisah itu terpaut jauh dengan zaman Tuanku Rao dan Sisingamangaraja ke-10. Sumber keluarga dari Bakara juga menulis, dengan kopian Tarombo keluarga, lahir dari Boru Sinambela bukan dengan Marga Aritonang, meski disertai tanda tanya. Ketiga, Marga Sinaga. Tulisan Guru Kenan Hutagalung 1920 menyebut keturunan Opu Palti Raja dengan Boru Sinambela, yang dihubungkan dengan Parit Sinumbani Gajah, penyerangan ke Lotung dengan membawa gajah yang berhasil dikalahkan. Kisah versi Gurun Kenan inilah yang akan kita ceritakan. Sumber keluarga dari Bakara juga menulis, dengan kopian Tarombo keluarga, lahir dari Boru Sinambela dengan Marga Sinaga, meski ditandai dengan tanda tanya. Mahakarya sineas Indonesia Dr. Andus Asrul Sani keturunan Tuanku Rao, sebuah film fiksi sejarah berjudul, Naga Bonar. Dalam film itu Naga Bonar dibesarkan sendiri oleh ibunya bukan di tanah kelahirannya dan terang-terangan muncul untuk ditembaki musuh tapi tidak cedera sesuai juga dengan tulisan Guru Kenan. Tahukah Anda, siapa nama raja yang pernah memerintah orang Batak? Dia adalah Singamangaraja, yang bertahta, bijak berkata-kata, yang tinggal di wilayah Bakara Toba. Sisingamangaraja menikahkan adiknya dengan Opu Palti Raja Opu Palti Sabungan, yang di depan tembok hutannya ditundukkannya gajah, yang membuat para penyerang kembali tanpa mencapai apapun, di depan pagar bambu yang lebat, sebagai benteng desa untuk mengamankan diri dari serangan musuh, saat hujan turun begitu deras. Kakak perempuannya sudah lama menikah tapi belum memiliki anak. Setelah waktu yang lama berlalu, dia pergi kepada orang tua yang bijaksana. Setelah menggunakan ramalan, orang tua itu mengatakan kepada perempuan itu, "Ibu terkasih, jika ibu ingin mempunyai anak, maka raja harus memberikan persembahan sendiri dan pisau sebagai alat perlindungan dari roh jahat. Kalau hanya itu, mudah dilakukan," balasnya, lalu menyampaikan hal itu kepada Singamangaraja. Ketika dia mendengarkan permintaan saudari perempuannya, dia sendiri yang memberikan persembahan itu, dan juga memberinya pisau sebagai alat pelindung diri. Setelah beberapa lama, berita menyebar mengabarkan kejadian itu, juga tentang saudara perempuan raja yang tengah hamil.
Ketika bulan-bulan berlalu pada tahun yang sangat panjang, seorang putra dari saudara perempuan raja telah lahir, yang mereka namai Pongki Nangonggolan, Pongki kayu keras, yang ditunggu lama sekali. Karena mereka sudah terlalu lama mengharapkannya pada Tuhan. Ketika Pongki Nangonggolan berusia sekitar 3 tahun, ayahnya Opu Palti Raja meninggal dunia, dan ibunya membawanya ke desa pamannya di pedesaan Bakara. Ketika mereka sudah lama tinggal di sana, ibunya juga meninggal. Ibunya meninggalkannya dalam kondisi yang sangat sedih, sehingga pamannya membawa dan merawatnya. Saat berusia 8 tahun, pamannya menyuruhnya memberi makan kerbau. Selama dia menjaga kawanan, cukup banyak yang mati, dan tidak banyak yang bertahan hidup. Yang hidup juga tampak seperti kerangka karena kurusnya. Sama juga dengan ternak pamannya. Begitu dia sampai di kawanan, mereka semua mati, seolah dibawa pergi. Saat sang paman mengetahui ternaknya mati begitu saja, dia memberhentikannya sebagai penjaga ternak lalu menyuruhnya untuk mengusir burung di sawah. Namun pekerjaannya di sawah juga tidak berhasil baik, karena padi habis dimakan burung di ladang yang dia jaga. Nasi yang ditanak juga tidak matang, begitulah orang-orang melaporkan. Raja sekarang sangat tertekan karena keponakannya ini dan tidak lagi membiarkan dia bekerja di luar, lalu memintanya untuk tinggal di desa untuk mengambil padi, dan menjemur di atas tikar di bawah sinar matahari, menjaganya lalu mengumpulkan untuk bibinya, itu menjadi pekerjaan sehari-harinya. Sangat mencengangkan, jika dia berdiri atau duduk, ayam-ayam itu memakan padi dan kawanan babi merusaknya. Sebaliknya, jika ia berbaring telinganya di atas tikar penjemuran, ayam dan babi akan menjauh dari tempat penjemuran. Ketika raja memperhatikan keanehan ini pada keponakannya, dia menjadi sedih dan khawatir, dan merenung, keponakan saya tampaknya anak yang luar biasa, mungkin pada akhirnya dia akan menyingkirkan aku dari wilayahku. Lalu raja meminta nasihat bagaimana dia bisa menyingkirkannya. Dia mempertimbangkan untuk waktu yang lama, lalu mengirim orang-orangnya ke hutan untuk membuat peti mati yang bisa dikunci untuk keponakannya. Peti mati yang disimpul sangat erat di dalam dan luar, lalu membungkus keponakannya seperti orang mati, seperti ingin mengubur dengan menempatkannya di peti mati. Dia juga meletakkan pisau almarhum ayahnya di peti mati, yang dia berikan sebagai alat pelindung. Ketika dia sudah siap dengan segala sesuatunya, dia menghanyutkan peti mati itu ke sungai di Bakara agar dari sana bisa mengapung ke danau dan keponakannya bisa menemukan kematian. Saat Singamanga Raja sedang dalam pelepasan keponakannya itu, agar mengapung di air, dia memohonkan penyelesaian persoalan ini kepada Tuhan dalam sebuah doa pada roh leluhurnya dan Boru Sanyang Naga, roh Dewi Air. Diharapkan mereka dapat membawa keponakannya jika dia tidak berguna, tapi akan membiarkan dia hidup jika dia adalah orang yang berguna di dunia. Setelah itu Pongki Nangonggolan terbawa air dan terbawa ombak sepanjang hari dan malam. Peti mati melayang di atas air selama beberapa hari. Lalu terdampar di alang-alang di tepi Danau Uluan, yang termasuk wilayah marga Marpaung. Ketika suatu hari seseorang dari marga ini pergi ke danau untuk menangkap ikan, matanya memperhatikan peti mati terkunci di antara alang-alang yang tumbuh di sana. Awalnya dia anggap itu kayu apung, karena peti mati itu dikelilingi lumpur dan rumput danau. Dia berencana mengambilnya untuk kayu bakar. Tetapi ketika dia memeriksa kotak itu lebih dekat, kotak itu seperti peti orang mati, sehingga dia ketakutan. Dia membuka peti mati yang tertutup dengan kapaknya dan menyadari bahwa ada seseorang di dalamnya yang terlihat sangat kurus dan pucat karena dia belum makan apapun dan tak tersinari matahari beberapa hari. Marga Marpaung itu membawanya ke desa dan memberinya makan. Di sana dia tinggal dan dibesarkan oleh orang-orang dari marga tersebut dan menjadi bagian dari kelompok mereka.
Ketika dia sudah dewasa, dia memberitahu keluarga angkatnya tentang jati dirinya dan segalanya, termasuk apa yang telah dilakukan pamannya padanya. Kemudian dia meminta izin pada tuan rumah untuk membiarkan dia merantau. Dia akan memasuki negeri asing untuk belajar ilmu di sana. Dia akan selalu ingat apa yang telah dilakukan pamannya, yang terekam di kepalanya seperti terjadi pada Pohung. Saat dia bersiap untuk pergi, dia mendapat makanan dari tuan rumah dan mendapatkan restunya. Dia juga bersumpah kepadanya, apabila dia harus kembali atau tidak bagaimanapun keadaannya, dia akan memberitahu keturunannya, bahwa dalam keadaan apapun juga, mereka tidak boleh menyerang satu sama lain, mulai dari sekarang atau di masa depan. Setelah acara pemberangkatan selesai, mereka berjabat tangan dan berpisah. Pongki mengambil tongkat dan pisaunya, berangkat dari Uluan dan tinggal di Balige. Dari sini dia pergi ke Buta. Dan dari sana ke Silindung. Setelah berdiam untuk waktu yang lama, dia pergi ke Pangaribuan. Dan dari sana melalui Silantom ke Sipiro. Tetapi sapi bahkan tidak ada di sana. Lalu beranjak ke Padang Sidimpuan. Dan dari sana melalui Mandailing dia ke Rau, yang terletak di daerah dataran tinggi Padang, dan memilih untuk menetap. Di sana dia tinggal untuk belajar tentang kebiasaan, tingkah laku dan adat istiadat masyarakat. Setelah dia tinggal di daerah Rau selama beberapa hari, dia menjadi pelayan orang kaya, sebagai hamba. Mereka semua harus masuk Islam untuk bisa tinggal dengan anaknya. Karena itu dia menerima ajakan itu dan menjadi Islam. Pongki menjadi Muslim sekitar tahun 1808. Saat itu 3 jemaah haji tiba dari Mekah, Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang. Ketiganya berusaha sangat keras untuk memperluas dan mereformasi Islam. Alhasil agama ini menyebar sangat cepat di daerah itu. Mereka bertindak sangat cerdik. Hal yang pertama kali mereka lakukan adalah mendapatkan dukungan para raja, sehingga para raja mengikuti mereka. Itulah sebabnya sangat banyak yang masuk agama ini. Jika ada yang melawan, maka cara lain akan dilakukan. Mereka mengenakan pakaian putih panjang. Itulah sebabnya mereka disebut orang putih atau padri. Setelah ketiga ulama itu muncul sebagai guru, Pongki Nangolgolan juga pergi ke sekolah bersama mereka. Dia mengikuti pelajaran dengan sangat tekun. Tidak butuh waktu lama, akhirnya dia bisa membaca Al-Quran, dan dia juga berpengalaman dalam semua jenis seni supranatural. Dia juga kebal, seperti yang dikatakan orang Batak, dan menjadi jawara di bidang itu. Suatu saat musuh membangun kubu di sekitar desa yang mereka huni, sehingga pemimpin desa dan rakyatnya sangat takut karena kemungkinan besar mereka tidak bisa mengalahkan para pengepung. Kemudian Pongki Nangolgolan pergi ke pemimpin desa dan berkata kepadanya, bagaimana seorang akan dihargai, wahai raja, jika mampu mengusir para pengepung? Penghargaan apa yang akan diberikan raja kepadanya sebagai imbalan? Tapi raja serta rakyatnya mengabaikan perkataannya, karena mereka pikir hal itu tidak mungkin, bahwa kekuatannya akan cukup untuk mengusir para pengepung. Tapi tak kalah dia mengucapkan kata-kata yang semakin meyakinkan, raja menjawab, jika kau mampu mengusir para pengepung itu dari desa kami, aku akan memberikan putriku, dan kau akan dihormati di desa ini. Kemudian mereka membuat
membuat kesepakatan dengan nasi dan daging, yaitu bahwa raja akan memberinya putrinya untuk berjaga-jaga, hingga dia mengusir para pengepung. Kemudian raja memberi mereka pedang dan tombak, yang harus digunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Ketika strategi sudah diatur, dia pergi ke bagian desa yang terkepung. Para penyerang di bukit menembakinya tanpa henti, tetapi dia tidak tertembak, dan bahkan jika dia dipukul sesekali, mereka tidak mampu melukainya. Ketika para penyerang yang bersembunyi melihat ini, mereka semua melarikan diri bersama-sama. Senjata dan semua perbekalan tertinggal karena mereka panik hingga tidak tahu lagi kemana harus melarikan diri. Penduduk desa juga datang untuk membantu pengejaran. Setelah itu ia menerima putri sang raja sebagai istrinya, dan menetap di desa. Selain itu, Sultan Pagaruyung menghormatinya dengan menyerahkan orang-orang daerah Rau kepadanya dengan berkata, "Kamu seharusnya tidak lagi dipanggil Pongki Nangolgolan, tetapi Tuanku Rau harus menjadi namamu mulai sekarang." Inilah mengapa orang Batak menyebutnya Tungko Rau. Tidak lama setelah dia menjadi penguasa, dia membangun salah satu desanya menjadi benteng, Desa Bonjol saat ini. Karenanya para prajurit Tuanku Rau disebut Bonjol oleh orang Batak. Setelah Tuanku Rau merekrut banyak prajurit dan menemukan banyak rekan seiman, dia pikir waktunya telah tiba untuk membalas perlakuan pamannya. Dia menggunakan taktik terhadap daerah yang akan dilalui, sehingga, menurut perhitungannya, mereka akan bergabung dengannya sebagai rekan-rekannya. Dia sekarang menggunakan taktik berikut. Pisau, yang dia dapat dari pamannya, dikirimnya ke Yang Patuan, Raja Mandailing, dan pada saat yang sama memerintahkan pembawa pesan, "Katakan pada Raja, oh Rajaku. Tuanku Rau menawarkanmu pesan begini, kirimkanlah pisauku ini ke pamanku Singamangaraja, yang bertahta, yang bijak berkata-kata, yang tinggal di pedesaan Bakara di Tanah Batak, sehingga dia menungguku setelah bulan baru, karena aku punya kerinduan yang tak terucapkan padanya." Utusannya sekarang pergi ke Mandailing. Sesampainya di desa Yang Patuan, ia menyampaikan pesan Tuanku Rau sekaligus menyerahkan pisaunya. Yang Patuan juga mengikuti pesan Tuanku Rau, dia takut menolak karena kehebatannya dalam pertempuran. "Dia bisa merampok saya dan rakyat saya," katanya pada dirinya sendiri. Maka dia mengirimkan pisau itu kepada Raja Pangkat Silaya, yang tinggal di Tanah Sigalangan, di bawah Padang Sidempuan, dan juga memberinya titipan Tuanku Rau. Bahkan Raja Pangkat Silaya merasa takut ketika menerima pesan dari Tuanku Rau, dan tidak berani menolak. Jadi dia mengirim pisau itu ke Sutan Palaon, Raja Pargarutan. Dari sana disampaikan lagi ke Pangeran Nanggar Laut, Raja Baringin di desa Sipiro. Dari Baringin Raja Nanggar Laut mengirimkannya ke Guru Manalasa, Raja di Silantong. Tapi saat dibawa ke Guru Manalasa, pisau itu hilang, tidak diketahui di mana dan apa penyebabnya hilang. Jadi inilah alasan mengapa pisau itu tidak sampai pada Singamangaraja.
Ketika waktu telah lama berlalu, setelah Guru Manalasa kehilangan pisau itu, Tuanku Rao mendapatkan kabarnya, dan dia sangat marah dengan para raja yang seharusnya mengirimkan pisau itu. Dia mengumpulkan semua rakyatnya untuk pergi menyerang tanah para raja yang telah menjadi incarannya. Awalnya ia berencana menyerang Mandailing dan pindah dari sana ke desa pamannya di Bakara. Setelah dia mengumpulkan semua prajurit di sekelilingnya, mereka berangkat ke lembah Mandailing. Orang-orang Mandailing melawan mereka banyak yang meninggal dan yang terluka jumlahnya lebih banyak. Rasa takut menguasai mereka dan mereka mundur. Mereka tunduk dan takluk di bawah Tuanku Rao. Yang Patuan juga memberitahunya bahwa pesan dan pisaunya tidak ada padanya. Ketika mereka ditaklukkan, dia membuat mereka masuk agamanya. Dia memanggil mereka semua untuk mandi di sungai, setelah sebelumnya memerintahkan agar tanah liat diuleni di bagian atasnya. Sepertinya ini adalah ritual pemurnian dan berfungsi sebagai tanda bahwa mereka telah berpindah dari keyakinan lama ke keyakinan baru. Begitulah praktiknya orang banyak mengikuti agama Tuanku Rao. Setelah penduduk Mandailing ditaklukkan, dia memilih semua orang yang cocok untuk dinas militer, lalu memerintah dan menyerang Angkola Holbung. Orang-orang Angkola Holbung juga menyerah, bagi mereka tampaknya juga tidak mungkin bisa melawan Bonjol. Tuanku Rao memperlakukan mereka seperti yang dia lakukan terhadap orang-orang Mandailing. Dengan cara ini dia membuat lebih banyak orang percaya keyakinannya dan turut berjuang bersamanya. Dari Angkola Holbung mereka semua bergerak, dipimpin oleh Sultan Palaon, ke Angkola Dolok di pedesaan Sipirok, yang merupakan bawahan Raja Nanggar Laut karena menurutnya pisaunya itu hilang di sana. Namun penduduk Sipirok sudah mengungsi ke arah Padang Bolak dan masuk ke hutan. Tetapi yang tertinggal tunduk dan pada saat yang sama mengikuti Tuanku Rao. Dari sana mereka berangkat ke Silantong. Ketika Guru Manalasa mendengar berita kekalahan para raja, jantungnya berdetak kencang dan dia semakin takut, sama seperti saat dia kehilangan pisau Tuanku Rao. Oleh karena itu dia meninggalkan utusannya di Pangaribuan, lalu pergi ke Sigotong dan Aek Nauli agar bisa menghadapi musuh di Aek Suhat, yang berada di ngarai lembah yang dalam antara Silantong atas dan tengah. Ketika Raja Pangaribuan, Sigotong dan Aek Nauli mendengar pesan dari Guru Manalasa, mereka setuju untuk bergabung. Masing-masing dari mereka berangkat dengan mempersenjatai rakyat untuk bertemu Guru Manalasa di Silantong atas. Ketika mereka semua berkumpul dalam musyawarah di desanya, mereka dengan suara bulat memutuskan, di Aek Sulat, mari kita hentikan mereka karena jika kita bisa mencegah mereka menyeberang, bagaimana mereka harus ke sisi sebelah ini karena jalannya sangat sempit. Jadi mereka semua bergerak ke sana untuk menghentikan musuh. Itulah mengapa lembah itu masih disebut Panangkalan hingga hari ini. Di sana mereka membangun benteng dengan menggali parit dan menunggu Tuanku Rao. Tetapi ketika Tuanku Rao mengetahui persis bahwa Guru Manalasa lah yang terakhir memegang pisaunya dan telah menghilangkannya, dan ketika dia mendengar lebih lanjut bahwa seluruh penduduk Silantong dan Pangaribuan dikumpulkan untuk menghadapinya, ia segera berangkat dan maju menuju lawan-lawannya, yang sudah memposisikan diri siap bertarung di sisi lain Panangkalan. Ia melewati Lansat, Sipogu, Simangambat, hingga Panangkalan, di mana kedua pasukan di kedua sisi ngarai itu saling berhadapan. Tetapi ketika Guru Manalasa dan para raja yang bersamanya melihat bagaimana musuh datang dalam jumlah seperti segerombolan nyamuk, mereka takut sekali. Ketakutan mereka meningkat saat mendengar pidato Tuanku Rao yang berkata, siapapun yang menembak kita harus mengulurkan tangannya dan matanya terpaku pada saat yang sama. Karena saya akan membiarkan banyak dari yang tidak bersayap terbang, sehingga banyak yang mati dan tergeletak di sekitarnya. Saat masyarakat Pangaribuan, Sigotong dan Aek Nauli mendengar pidato ini, berkata satu sama lain, oh ayah, oh ibu.
Tidak mungkin melawan mereka karena semuanya mereka memegang senapan dan menembak, tangannya akan terulur dan dengan liar matanya terpaku pada saat yang bersamaan. Selain itu, tangannya bergantian memegang sepotong kayu besar sebagai perisai. Jadi ayo kabur, kita tidak bisa melawan mereka, kata mereka. Kemudian mereka semua berlarian ke desa masing-masing. Sesampainya di sana, mereka langsung bersiap-siap untuk mengungsi ke dalam hutan atau ke dalam goa yang berada di pegunungan agar tidak terlihat oleh pihak Bonjol terlebih dahulu. Ketika mereka semua telah melarikan diri dari Panangkalan, membuat Bonjol di seberang ngarai bergerak mengejar para pengungsi ke Silantom atas. Ketika mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan penduduk di desa lagi, karena mereka semua melarikan diri ke hutan pada malam hari. Bonjol kemudian mengambil alih harta benda para pengungsi, mereka juga menyembelih ternak untuk kebutuhan mereka. Tetapi ternak yang tidak mereka sukai, misalnya hewan itu kurus, mereka membunuhnya dengan tembakan. Kemudian mereka membakar desa ketika mereka pergi, sehingga semua padi terbakar dan penduduk akan menemukan diri mereka dalam kesengsaraan yang hebat. Dari Silantom atas mereka mengambil jalan lebih jauh menuju Pasurnatolu, mereka tidak bertemu lagi dengan orang-orang di desa itu, karena semuanya telah lari ke Habinsaran sebelumnya. Tapi pemimpin desa, Guru Mangatas, masih melihat Bonjol, saat dia mengungsi karena dia berjalan lambat supaya bisa melihat apa yang akan dilakukan musuh dengan rumah-rumah di desa karena ada rumah dan lumbung besar di dalamnya. Beberapa pasukan Bonjol mengikutinya, menangkapnya dan membunuhnya untuk mengambil perhiasan yang dia miliki di tubuhnya, seperti emas dan kain. Mereka juga membakari rumah-rumah dan menyembelih sapi. Dari Pasurnatolu mereka berangkat ke Pangaribuan. Sementara mereka membakar desa Banjar Nahor dan menjarah semua harta benda penduduk desa. Dari sana mereka pindah ke Batu Manumpak. Di sana ada seorang bernama Mangedar, yang sendirian membakar rumah-rumah di desanya, sehingga Bonjol tidak harus membakarnya. Namun ia telah membawa istri dan anak-anaknya ke dalam hutan terlebih dahulu agar ia dapat segera menyusul. Mereka pergi di malam hari, mereka bahkan tidak mempertimbangkan bahaya jalan-jalan di malam hari dan tidak peduli dengan harta benda dan ternak mereka, sehingga mereka bisa pergi dengan cepat agar tetap hidup. Kebetulan pada anak-anak ada diizinkan melakukan hal seperti ini, saat itu sebuah keluarga memiliki 9 anak. Karena mereka semua mengungsi di malam hari, dan tidak ada cukup orang untuk membawa anak-anak, mereka meninggalkan 2 dari 9 anak di desa. Tetapi karena anak-anak takut untuk tinggal di desa, mereka pergi keluar untuk mengikuti orang tua mereka. Akhirnya mereka pergi karena tidak tahu kemana harus pergi setelah orang tua mereka meninggalkannya, sehingga mereka berdua binasa tanpa diketahui orang lain. Ada juga yang menyembunyikan istrinya, karena kondisinya tidak cukup kuat untuk mengungsi pada malam hari. Suaminya sedih harus melepaskannya, tetapi apa yang bisa dilakukan? Supaya kita tidak sama-sama terbunuh, wahai Boru Raja. Di mana suaminya membelai dagu bawahnya dengan sangat sedih karena dia harus meninggalkannya. Apa yang bisa dilakukan, kekasihku? Pergi saja lebih cepat sehingga engkau dapat menyelamatkan diri, bersama dengan anak-anak kita, agar kita tidak mati semua. Saya sendiri, sebaliknya, akan mendaki gunung secara perlahan. Tetapi jika mereka harus mengejarku ke sana, apa yang bisa kulakukan jika kamu tidak bersamaku, kata wanita itu kepada suaminya.
Saat itu adalah masa ketidakbahagiaan bagi wanita hamil, meninggal dalam perjalanan aborsi akibat pengerahan tenaga saat mendaki dan menuruni bukit atau jatuh saat berlari di lereng pada malam hari. Meskipun mereka bersembunyi di hutan, nasib mereka sangat menyedihkan karena setiap orang harus diam, kalau tidak Bonjol akan bisa mendengar suara mereka. Anak-anak yang menangis karena masih belum mengerti, mulut mereka dijejali orang tua dengan kain agar suaranya tidak kedengaran. Dari Batu Manupak Bonjol bergerak ke Porsibarungan. Penduduk desa ini telah diminta untuk pergi ke hutan dan ke gua gunung untuk bersembunyi terlebih dahulu. Tetapi ketika Bonjol tidak melihat orang di desa, Bonjol mengikuti mereka ke tempat persembunyian mereka dan menemukannya. Maka ditemukan mereka Opu Raja Inganan Gultom dengan Pungga anak laki-lakinya. Mereka berdua dibunuh untuk mendapatkan perhiasan yang dikenakan di tubuhnya. Mereka juga menangkap Hilo Putri Raja Buriang di tempat persembunyian, Pasir Putri Opu Jio dan Sabar Putri Guru Soiloan dari marga Gultom. Mereka tidak membunuh ketiganya, melainkan membawa mereka ke negara mereka sebagai rampasan perang. Dari Porsibarungan, Bonjol beranjak ke Haryanja. Penduduknya juga sudah mengungsi ke hutan sebelumnya lalu bersembunyi, sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka di sana. Mereka telah menggiring ternak mereka keluar dan mengubur padi mereka di dalam tanah, sehingga para Bonjol sangat marah kepada mereka dan membakar semua rumah dan lumbung padi mereka. Bonjol melacak mereka juga, dan mereka berhasil menangkap seorang wanita bernama Dipos. Dia juga digiring ke desanya sebagai budak. Bonjol kemudian dipindahkan dari Haryanja ke Pakpahan. Warga Pakpahan sebenarnya berniat untuk melawan Bonjol di Gala-Gala, yaitu antara Pakpahan dan Haryanja. Mereka telah membawa ibu dan anak-anak mereka ke hutan sebelumnya dan mengubur harta benda yang tidak dapat dibawa di tanah. Tetapi ketika mereka menyadari ada kerumunan orang menarik mereka untuk mendengar pidato tobat-tobat, mereka semua melarikan diri ke istri atau orang tua mereka. Pada waktu yang bersamaan, telah membawa Bonjol ke dalam hutan. Dan Bonjol mengikuti pengungsi ke dalam hutan, mereka berhasil membunuh Opu Bahota Marga Pakpahan, itulah kakek dari Guru Soadangon Sibingge. Penduduk di daerah-daerah itu sangat menderita karena ulah kaum Padri yang berniat menghancurkan mereka. Banyak dari mereka meninggal di hutan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan jika ada sedikit makanan, tidak diizinkan memasak pada siang hari agar asap perapian tidak terlihat Bonjol. Pada malam hari mereka harus menutupi api, sehingga pancaran api tidak dapat terlihat dari kejauhan agar pancaran api yang terlihat tidak mengundang Bonjol datang. Bonjol, bagaimanapun berlaku barbar dan tidak senonoh, mereka kenyang memakan makanan yang ditinggalkan para pengungsi untuk mereka. Selain itu, mereka memiliki begitu banyak makanan sehingga bosan dengan makanan yang ada, yaitu kerbau, bebek dan ayam. Karena itu atas kebijaksanaannya, apa yang mereka dapatkan dari padang rumput yang paling gemuk bisa disembelih untuk dirinya sendiri. Dari Pangaribuan, Bonjol pergi ke Aib Nauli. Di sana mereka lakukan hal yang sama dengan yang dilakukan terhadap penduduk desa Pangaribuan. Mereka membakar semua rumah dan menyembelih ternak tapi tidak menemukan orang-orang karena mereka sebelumnya bersembunyi di tempat yang jauh. Orang-orang Sigotong melakukan hal yang sama. Semua orang telah menyembunyikan harta mereka di tanah, ternak mereka semuanya dibunuh. Bonjol pergi dari Sigotong ke lembah Silindung. Mereka pergi dalam dua rombongan terpisah. Saat yang terakhir masih di Sigotong, yang pertama sudah sampai di Silindung.
Ketika penduduk Silindung mendengar berita penyerangan Tuanku Rao, ada beberapa yang tidak khawatir, karena mereka mengandalkan stabilitas desa mereka dan berkata, jika hanya ada ini untuk bertarung, pukul saja mereka dengan rantai gantung kita, bukankah mereka akan mendapati korban tewas yang banyak? Yang lain kemudian berkata, dari mana mereka harus masuk, desa kita sangat kokoh. Saat kita berkumpul di gerbang masuk desa, haruskah mereka melompat dari langit? Tetapi jika mereka benar-benar datang dari atas, jadi kita akan menghujam tongkat kita pada mereka, bukankah mereka akan tertusuk di sana? Jadi mereka berbicara dalam kecerobohan. Bonjol datang secara tak terduga, seperti serangan lebah, berseru tobat-tobat. Mereka masuk ke desa Sangkaran dulu, di mana mereka menikam orang seperti ternak. Yang lain melarikan diri dari desa ke sisi lain Situmandi, Sungai Timur di Silindung, dan bahkan tidak sempat mengenakan jaket kulit kayu mereka saat melarikan diri. Banyak di antara mereka yang tenggelam di sungai, kebanyakan anak-anak dan orang tua karena tidak dapat menahan derasnya arus yang mengamuk. Jumlah mayat bagaikan kayu terapung oleh air besar, mengambang di atas air karena para bonjol mengikuti mereka dan menembak mereka dari belakang. Setiap orang yang tertabrak hanyut ke hilir seperti sampah karena air sungai Situmandi saat itu cukup besar. Dari Sangkaran, bonjol dipindahkan ke Lumban Siagian. Banyak warga Lumban Siagian juga dibunuh oleh pihak bonjol. Mereka tidak mengira akan diserang secepat itu, itulah sebabnya mereka tidak mencari tempat perlindungan. Orang Batak pada saat itu tidak dapat bertahan karena jumlah musuh terutama kemampuan senjatanya. Bonjol memiliki pedang dan senapan flintlock, sedangkan orang Batak masih bersenjatakan tombak dan panah api. Dari Lumban Siagian, bonjol dipindahkan ke Simorangkir. Banyak juga yang dibunuh oleh bonjol. Ada seorang anak yang sedang menggiring ternak dari padang rumput. Karena masih muda, ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika bonjol melihat anak itu, mereka segera berlari ke arahnya, mengambilnya dan membawanya ke negara mereka sebagai budak. Bonjol dipindahkan dari Simorangkir ke Lobu Bonandolok, yang merupakan Sisunggulon saat ini. Penduduk sudah berkumpul di desa sebelumnya, mereka ingin membela diri, karena benteng desa mereka kuat, tetapi mereka tidak bisa bertahan. Ketika bonjol mendekati desa, pemimpin desa yang dipanggil Opu Mandodo meminta mereka untuk turun dari tembok desa untuk mencari kebenaran, dan berseru, ada apa, ya Raja Pongki Nangolnggolan, kesalahan kakek dan ayah kami? Apakah ada hutang yang disebabkan oleh Solup atau hutang yang disebabkan oleh Bale yang belum dibayar? Sehingga Anda datang untuk menebus dengan kekerasan. Jika kakek atau ayah kami berhutang sesuatu padamu, kamu seharusnya mengirim pendeta untuk memeriksanya. Jika kami tidak ingin membayar hutang yang sah, maka Anda bisa datang dengan senjata. Tapi Anda mengutamakan kekerasan dan mengabaikan hukum, jadi kekalahan Anda harus menjadi kemenangan kami. Dengan senapan kami, 7 dari kalian mungkin mati karena peluru dan yang ke-8 terluka, ujarnya. Tuanku Rao menjawab, kakak ipar, arahkanlah peluru senapanmu ke hatiku di sini. Tentang kesalahan kakekmu dan ayahmu, dari siapa kamu bisa memimpin? Apakah kesalahan sapi dan ikan terhadap kakekmu atau ayahmu, hingga mereka mengambilnya? Saat dia mengatakan itu, tembakan dari senapannya terdengar. Dia menembak Raja Opu Mandodo, yang sedang berdiri di benteng desa. Dia langsung jatuh dan tewas. Ketika orang lain di desa melihat ini, mereka melarikan diri dan tidak ada yang bisa menghentikan. Beberapa melarikan diri ke pegunungan, yang lainnya ke sisi lain dari Situmandi. Banyak dari mereka yang ditembak rubuh oleh musuh dan tersapu oleh air. Rumah-rumah dan lumbung semua dibakar. Dari Sisunggulon, bonjol bergerak ke arah Huta Galung. Namun, warga Huta Galung telah diminta terlebih dahulu untuk membawa ibu dan anaknya ke Saitmu Huta untuk menemui kerabatnya, karena mereka bermaksud untuk menahan musuh. Tapi ketika mereka melihat pasukan bonjol, mereka lari ke anak-anak dan orang tua mereka. Banyak dari mereka juga terbunuh oleh peluru musuh.
Dari Huta Galung musuh pindah ke Porbubu. Seorang wanita tua tinggal di sana yang berkata kepada putranya, "Apa yang ingin kamu lakukan denganku, oh Amang? Karena aku tidak bisa lagi melarikan diri untuk mengikutimu, dan engkau juga tidak bisa menggendongku di punggungmu." Putranya berkata padanya, "Benar apa yang kamu katakan ibu, kamu menolak untuk bersama kami. Itu sebabnya aku mohon padamu, membawa gadis kecilku ke gua gunung di atas desa kita, tetap di sana sampai Bonjol pergi." Dan dia menggendongnya di punggungnya dan membawanya ke dalam gua. Tetapi dia dan yang lainnya melarikan diri ke hutan, sementara ibunya ditinggalkan dengan barang-barang paling berharga yang tidak bisa dia bawa. Ketika Bonjol tiba di desa, mereka tidak menemukan orang lagi, mereka hanya bertemu dengan ternak penduduk desa, yang mereka jadikan mangsa. Tetapi pada malam hari wanita tua itu mengeluh, dia melihat gua itu diterangi oleh bulan, dan berteriak dengan ratapan, "Kamu sudah bersinar untukku. Mereka sudah bersinar setelah aku." Yang bertujuan agar suaranya didengar oleh para Bonjol di desa tersebut. Ketika beberapa dari mereka pergi ke gua, mereka melihat wanita tua dan barang-barang berharga yang disembunyikan di sana oleh penduduk desa. Mereka kemudian membunuh wanita tua itu dan mengambil semua barang berharga dari gua. Pasukan Bonjol tersebut dipindahkan dari Porbubu ke Saitmi Huta. Penduduk desa ini bergandengan tangan melawan musuh, mereka telah membawa ibu dan anak-anaknya ke sisi lain punggung bukit di atas Pearaja saat ini. Desa itu luar biasa besar. Ada 4 pintu masuk kabarnya, karena keturunan Opus Sumurung dan Opus Somuntul masih menyatu. Banyak dari mereka yang dibunuh oleh musuh, tetapi banyak juga dari musuh yang tewas dan terluka. Bonjol kemudian membakar desa setelah penduduk desa melarikan diri. Dari sana mereka pindah ke hulu ke Siwalu Opu. Tapi penduduk desa sudah kabur ke hutan dan ke Huta Barat agar mereka bisa bertahan lebih dekat ke pohon kalau musuh harus mengikuti mereka. Dan benar, tidak butuh waktu lama sebelum Bonjol datang ke Huta Barat. Mereka mengawasi Bonjol sejenak lalu saling menembak. Tetapi ketika banyak dari mereka yang terluka dan juga tewas, mereka semua melarikan diri ke arah Pohan, dan para Bonjol mengejar para pengungsi tersebut sampai ke Hitetano, di bagian transisi yang sempit dari bumi. Tetapi alasan mengapa begitu banyak dari mereka yang tenggelam di sungai besar, adalah karena mereka saling berebutan untuk sampai ke sisi yang lain. Seperti daun-daun yang berguguran, mereka meluncur dari lorong sempit ke kedalaman dan seperti kayu apung, mayat-mayat itu didorong ke hilir. Dari Huta Barat mereka pindah ke Sipoholon. Ketika Bonjol datang ke Huta Barat, orang dahulu mengatakan, beberapa orang Sipoholon melarikan diri setelah mereka, sebagian ke barat dan sebagian ke utara. Mereka yang melarikan diri ke barat berkumpul di tempat yang luas, tempat tertutup seperti pulau, sekitar 2,5 paal ke dalam adalah bentuk lapangan. Tempat ini dikelilingi oleh 2 jurang yang dalam, satu ke selatan dan yang lainnya ke utara. Hanya ada satu cara untuk sampai ke sana dari timur dan satu jalan keluar ke barat. Alun-alun mirip pulau ini terletak di sebelah barat stasiun Lumban Soit. Orang-orang yang melarikan diri ke sana berkata bahwa musuh mungkin tidak bisa berbuat banyak. Tetapi jika datang, mereka akan menghadapinya. Musuh benar-benar mengikuti mereka, di mana mereka memulai pertempuran.
Mereka saling menembak di jalan sempit, lebih jauh dari kedua sisi jurang, tetapi paling riuh di jalan sempit. Namun saat masyarakat Sipoholon melihat bahwa banyak saudara mereka mati, mereka semakin takut dan memerintahkan para wanita dan anak-anak untuk melarikan diri, tetapi mereka ingin melawan untuk saat ini. Karena kekuatan musuh dan juga karena jumlah mereka, perlawanan mereka semakin berkurang dan akhirnya melarikan diri. Tetapi musuh menembak dan menyerang. Semua yang bisa mereka ambil pria, wanita dan anak-anak. Hampir semuanya lenyap baik oleh pistol maupun ujung pedang, baik melalui tombak maupun yang jatuh ke jurang, meskipun mereka sebenarnya ingin menyelamatkan diri. Di sana darah manusia seperti mengalir deras. Mereka yang berhasil melarikan diri di jalan sempit sebelah barat lari ke dalam hutan. Mereka yang melarikan diri ke utara menyembunyikan diri di gua yang luas di mana mereka merangkak untuk bersembunyi. Luas gua sekitar 1 km persegi, hanya satu lorong yang mengarah ke sana, yang juga merupakan pintu keluar, dengan lebar sekitar 60 cm. Mereka membawa barang-barang berharga ke dalam gua dan ternak mereka sejauh mungkin. Pintu masuk ke gua tidak diketahui oleh musuh, itulah sebabnya Bonjol kembali tanpa mencapai apapun. Jadi mereka tidak bisa menyakiti yang bersembunyi di sana. Lalu Bonjol bergerak ke Butar, dan sekarang berperang dengan Raja Singamangaraja. Setelah Tuanku Rau dan para prajuritnya tiba di Butar, berita juga sampai ke telinga Singamangaraja, pamannya, dan dia khawatir, karena dia ingat semua yang telah dia lakukan terhadap keponakannya. Oleh karena itu dia mengumpulkan semua rakyatnya yang tinggal di sekitarnya, juga dari Toba, Holbung, Puluan dan dari Pulau Samosir, sehingga banyak prajurit yang mengikutinya. Tidak bisa dihindari untuk menghadapi keponakannya dengan perang. Ketika Tuanku Rau mendengar bahwa pamannya telah mengumpulkan banyak orang untuk melawan, dia memikirkan taktik baru untuk melawannya. Dia mengiriminya beberapa utusan dengan hadiah, yaitu wanita cantik untuk melayani dia, dan benda-benda yang sangat berharga untuk memenangkan hatinya, dan pada saat yang sama berkata kepada utusannya, "Saya sama sekali tidak menantang paman saya untuk bertengkar atau berkelahi dengannya, sebaliknya, saya rindu untuk bertemu dan berbicara dengannya dan menyampaikan hal ini kepadanya. Biarlah dia datang ke alun-alun pasar di Butar, tapi dia harus sendiri, dan aku juga akan datang sendiri untuk menemuinya." Saat Singamangaraja mendengar hal tersebut, dia senang, dan dia tidak lagi memikirkan apa yang telah dia lakukan pada keponakannya. Kegembiraannya semakin besar ketika dia menerima hadiah yang telah dikirimkan. Jadi dia pergi ke alun-alun pasar di Butar. Tuanku Rau juga datang menemui pamannya di sana. Ketika mereka bertemu di alun-alun pasar, mereka berjabat tangan, berpelukan dan mencium satu sama lain dan berbicara empat mata, makanya sampai sekarang pasar ini disebut Onan Porunungunungan. Dan setelah selesai, Tuanku Rau memenggal kepalanya dan membawanya ke tempatnya bermalam. Ketika ibu dan istri Singamangaraja mendengar kabar tersebut, mereka meratap dengan sedih di desa mereka dan merasa seperti jagung layu saat melihat mayat tanpa kepala. Tuanku Rau kemudian berundur dengan prajuritnya dan mengambil kepala mayat dengan semua jarahannya, yaitu orang-orang yang dia tangkap dan ternak serta benda-benda yang mereka rampas dalam jumlah yang tak ternilai harganya.